minimal kejar-kejarlah Anda jangan sampai merugikan orang lain. Maka saya selalu bilang, hiduplah Anda seperti kopi, kelihatan hitam tapi menghangatkan suasana. Betul. Hiduplah Anda seperti teh, kelihatan maksudnya keruh seperti ini, pasokan lihat doa, tapi menghangatkan suasana, bisa membangunkan mata yang sudah mulai menunduk, mulai tidur maksudnya. Maka hidup itu seperti kopi, gak usah Anda tunjukkan kinclong. Maka istilah mengatakan kun anta. Apa itu kun anta? Jadilah diri Anda sendiri. Tidak usah kita mencontoh gaya orang yang pada akhirnya akan merepotkan Anda sendiri maksudnya. Maka nggak usah banyak gaya, tapi jadilah gaya Anda. Nggak usah seperti orang lain, tapi jadilah seperti diri kita. Itu namanya ilmu tukun ala nafsi, tahu diri, saudara kaum muslimin. Makanya imam juga harus tahu fikihnya. Jadi kalau tabrakan dua kasus, contoh, ada imam yang qari internasional, suaranya bagus, ya kan? Suaranya berkumandang, menggema, menggetarkan suasana, bahkan menggetarkan batin sang pendengarnya maksudnya. Satu yang suara biasa-biasa aja, tapi faqih orangnya. Jangan pakai ini yang qari. Kenapa? Pakailah yang faqih. Kenapa? Al-imamu dhabit wal mu'adzin mu'tabin. Karena imam itu adalah penjamin. Kalau dia qari tapi tidak faqih maksudnya, annal faqiha wahidan mutawarri asyaddu 'indallah asyaddu 'inda asy-syaitani min alfi 'abid. Bahwa satu orang yang faqih yang mutawarri lebih dahsyat bagi syaitan daripada 1000 orang yang abid, yang qari tapi mereka tidak faqih maksudnya. Maka susah menemukan orang yang faqih. Ang gumalimon alak na malumang ex, nabahatan din palagi kayo to studio stand-up comedy, na malulus din mo ben ko man tatao lo. Na mangaji ko din kang, hindi gino YouTube ko din. Na maintindihan viral maksud na kan bahad din. Tapi orang faqih susah untuk Anda temukan di akhir zaman ini saudara. Makanya kata Sofatut Tafsir, pengarang kitab Sofatut Tafsir, akhir zaman ini akan viral manusia-manusia yang banyak, yakni hebat suara mereka, tapi fakihnya sangat nihil, ya di fikihnya nggak tahu apa-apa gitu loh. Makanya cari orang yang fakih supaya kita terarah hidupnya, karena cuma fikihlah yang bisa mengarahkan kehidupan, supaya apa yang kita laksanakan musakil qalba tidak sesuai dengan apa yang dikontekstualkan dan dicontohkan sang baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tamsyun wala tas'aun, ya kan? Tamsun jalan biasa, tas'aun adalah lari-lari kecil, sa'i. Gak usah sa'i gitu loh. Maka jalan biasa aja, wa'alaikum bisakinah, tenang. Kenapa? Karena tenang ini akan mengantarkan kekhusyuan kita dalam sholat. Baru kemudian kalau yang kita dapat maksudnya, maka ikutin saja. Yang nggak dapat maka sempurnakan. Kan ada bentuk istilah masbuk kan? Makanya saya katakan bahwa imamnya nggak boleh tawadud. Apa itu tawadud? Memaksakan diri menjadi imam padahal kemampuan nihil, ya kan? Gak usah banyak gaya padahal kemampuan kurang, ya kan? Nafsu do masudi anggogo kana dong beningnya. Ini sero istilah dung roy dung manetek nasan tetek ini ya nalo jamani ya ba na me olo. No dua jomma kan pas manetek ne sing masudi ke mo beri mari didinya. Aduh ni nasudian kang jangan pakai ilmu yang begitu gitu maksudnya. Ya disesuaikanlah gaya dengan penghasilan Anda, sesuaikanlah kedudukan dengan ilmu Anda. Kalau merasa tidak pantas jangan duduk pada tempatnya. Kenapa? Karena idza wusidal amr ila ghairi ahli fantadri sa'ata. Ketika perkara didudukkan kepada orang yang bukan ahlinya, on masih jungkir balik dunia orang. Betul kan? Kalau nama raja kalau kerja di sembako, jadi MUI, betul kan? Kalau adong di sini tu yang dia doa. Dan mengaiden maksud di CE haram don ipilih bupati lawan dengan nama majokan elo mana pataru 10 juta. On bupati na balik don. Ningna saja mak perubahan dari 10 juta yang target. Makanya agama mengatur semuanya. Maka kata Rasulullah fama atarabtum fasallu, rakaat atau rukuk pertama maka lamakanlah daripada rukuk selanjutnya, tasyahud akhirnya lamakanlah sedikit maksudnya. Untuk apa? Menyelamatkan orang yang terlambat, menyelamatkan orang yang terlambat. Jangan sampai menjadi imam yang tidak disukai oleh makmum, karena 3 golongan manusia yang tidak akan pernah diterima sholatnya. Jangankan puasa, sholatnya tidak diterima. Ini semangkangnya pertama, imam yang tidak disukai oleh makmum, pemimpin yang tidak disukai oleh rakyat, kan? Seorang pengurus yang tidak disukai oleh anggota, seorang ustadz yang tidak disukai oleh jamaahnya, nagoyak menurut jamaah hol, entah ceramah dialah atau mungkin pengelolaan waktulah segala macam, terus dipaksa dia jadi ustadz, ngai dari mongkang sumbayang dia. Indah nak memutuhkan jadi ustadz, maka perlu memahami psikologi audiens. Apa tuh? Kita fahami bagaimana daya tarik yang Anda sampaikan punya magnet apa tidak. Kalau tidak punya magnet, hentikan perkara Anda. Gak usah banyak ngomong gitu maksudnya. Allah marhujo kan, del bibiri. Mulai sa ulas unti sampai sa ulas unti ko na. Jamaah naon naman mulai marbaju sampai kamar saraor. Ben lambat na ceramah on. Sudah dokumen dia maksudnya. Salat jadi khawatirkan tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Kemudian suami yang tidur istrinya sedang murka kepada dia. Hai terima kang sembahyang mui. Kemudian yang ketiga adalah al-akhwan yatasara'an, yaitu para saudara yang tidak saling bertegur sapa. Laisa min ummati, kata baginda Muhammad, bukanlah umatku.
saudara kaum muslimin, ada ilmu, ada aturan main, ada kaifiat, ada teknis, ada thariqah. Maka jangan sampai kita menciptakan thariqah, karena thariqah ini cuma dikelola dan diketahui oleh para ulama-ulama. Dan innama yakhshallahu min ibadihil ulama'u, yang benar takutnya kepada Allah cuma ulama, yang bukan ulama nggak benar rasa takutnya. Belajarlah kepada ulama supaya benar salat Anda. Belajarlah kepada ulama supaya benar khasyahnya. Belajar kepada ulama supaya litaran dar wa nur hasila. Bisa kita bedakan mana cahaya dan mana api, saudara. Kenapa? Karena cahaya api adalah identik, tapi cahaya itu adalah akan menjadi pelita. Api bisa membakar Anda. Maka hati-hati dengan si jago merah, pantang pulang sebelum padam. Itu. Baik, itu hadis tentang adab daripada sholat. Surahul Azim. Saya kira masuk tu fikih. Ikuat kita. Aku masih membaca nanti bang. On fikih kan agak komplikasi soal puasa itu sekali setahun itu. Jadi pendapat dan pertanyaan maksudnya ulang mainnya yang merasa apa kan? Sebab sekali setahun kejadian naon seorang haji don. Paten pita manasik abang dulu sampai sedurap ni don. Dia mentong sunjung ibu harus dimukakan kan? Apalagi ada tersombong kalah na na dia itu sulang aling don. Ningna saja. Aturan na di mana kita? Ningna saja ni. Palarap ningna pasudut payo. Asisten ko pak, saya sudah 3 hari di sini nggak tahu mana pintu keluar nih. Nah ujian akhir saya juga cari-cari kamu. Ningna saja mertua. Aku tinggal kalau budak plus biru bayoy. Aman aku kecek na. Saudara kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersaum, kita bersiam. Saum siam. Lakukanlah ibadah siam, jangan lakukan ibadah saum, ya. Sebelum masuk ke fikih dan ibadah. Perbedaan antara saum dan siam. Saum itu Allah taala utarakan, Allah taala firmankan dalam Al-Qur'an juga 1 kali ketika Allah cerita tentang kisah Maryam. Nah, sementara kalimat asyam dijelaskan dalam Al-Quran 8 kali, salah satu pada surah Al-Ma'idah, kemudian pada surah yang lain juga, pada surah Al-Baqarah maksudnya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam, bukan kutiba alaikumus shaum. Maka apakah perbedaan saum dan siam? Puasa itu adalah bungkusnya namanya saum, tapi isinya adalah siam. Maka yang kita puasakan bukanlah saum, tapi yang kita puasakan adalah siam. Maka kalau puasa, yakni saum maksudnya, kalau saum sekadar menahan lapar dan dahaga, ini yang diancamkan baginda Nabi, kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'i wal 'atash. Berapa banyak manusia yang melakukan ibadah puasa namun mereka tidak menghasilkan kecuali lapar dan dahaga. Apa yang mereka lakukan? Saum, bukan siam. Lalu apakah siam? Bukan manusia. Siam itu artinya adalah yakni dia adalah etika secara sofistik. Apa tuh etika secara sofistik? Kita masuk dalam tahapan namanya puasa khawas. Bukan sekadar melepas sebuah kewajiban dan tuntutan juga anjuran perintah Allah, tapi yang dia lakukan adalah mempuasakan segala hal. Puasa matanya, puasa lidahnya, puasa telinganya, puasa semuanya. Maka yang dituntut dalam Al-Quran, kutiba alaikumus syiyam, bukan kutiba alaikumus shaum. Kenapa? Kalau kutiba alaikumus shaum, binatang pun bisa. Tapi kalau kutiba alaikumus syiyam, cuma bisa dilakukan ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang yang beriman, saudara. Maka yang diwajibkan kepada kita adalah syiyam, bukan shaum. Kalimat saum dalam Al-Quran cuma 1 kali, kalimat siam dalam Al-Quran adalah 8 kali. Apakah maknanya punya pemaknaan yang berbeda-beda? Tapi yang kita rujuk dalam hal ini adalah kutiba alaikumus syiyam, puasa yang dilakukan pada bulan Ramadan. Jelas ya? Ini yang pertama. Yang kedua, ada 3 hadis yang menyangkut kepada bulan puasa. Pertama, man fariha bi dukhuli Ramadan harramallahu jasadahu 'ala an-niran. Yang kedua, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Yang ketiga, man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Memfariha, orang yang berbahagia dan welcome dengan datangnya bulan Ramadan. Kemudian dia isi dengan shoma, dilengkapi dengan qama, maka hasilnya ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Berarti rumusnya bagaimana? Kun tafrah, jadilah Anda bahagia. Kemudian kun shawam, jadilah Anda puasa. Wa kun qawwam, jadilah Anda mendirikan ibadah salat. Maksudnya, apa yang Anda hasilkan? Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Segenap dosa akan Allah Taala hapuskan. Kenapa? Karena memang ketika maksudnya farah ditambah som ditambah kom, maka ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Oke, saya perjelas sekali kita. Yolat nihan itu warna bara'atul istiqlal kalau dalam balaghahnya sekarang mujmal. Tapi berbeda anggion. Apa ini maksudnya? Linda saja, Mak. Di mana kita ini? Destinasi tenang. Orang mana kita? Linda. Aduh, ngomong burung-burung warna si biak. Para beca. Unang ditundangnya dengan anak saya tangga boy sinun. Mabis na ubat ni subingbi. Linda saja, Mak. Daw na binigay sibil tilawa binigay. Saudara kaum muslimin, na pertama ayah, adong jaminan din Nabi sallallahu alaihi wasallam, man fariha bi dukhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'ala an-niran. Ada man fariha bi dukhuli Ramadan, orang yang melakukan, orang yang menyambut bulan puasa, bulan Ramadan dengan hati yang penuh bahagia, maka diharamkan jasadnya dimakan api neraka. Ngara ayah kinjang-kinjang penjelasan dong sudah sudah dia. Sunjino ya hanelo
kon bahagiaon. Apa seperti orang yang baru naik gaji? Bukan. Seperti orang yang baru pensiun dapat uang tunjangan? Bukan. Diterjemahkan dalam kitab Abi Jamrah, maksud daripada orang yang berbahagia menyambut Ramadan, yang pertama, pastikan di bulan Rajab Sya'ban jadi kathratil istighfar, dia banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang identikna, Ramadan artinya pembakaran dosa, betul? Ya kan? Maka kata sandinya, passwordnya, dosa tidak akan Allah taala ampunkan kecuali Anda berserah diri, betul? Anggun semenyurahkan ngayang pun Tuhan ang kami. Lagi beda ho. Bigarip 300 tahun na berpisah antara Adam dan Hawa. Jadi bak dari riwayat 40 tahun kan, di mana Nabi Adam di India di sebuah perkampungan yang bernama Sarnajid. Tengah pun yang amin tabacan, sudah nasu Islami, Rasi Kapor nggak masuk, Mitun Chakraborty nggak masuki kan, Anggo Shahrukh Khan bisa, Salman Khan masuk juga kan, pokoknya caya masuk nih. Saudara kaum muslimin, sementara Hawa adalah di kota Jeddah, maka Jeddatun artinya adalah nenek. Mereka tidak Allah ampunkan sebelum serah terima dengan Allah, penyerahan diri. Lewat satu doa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Tuhanku kami telah zalim. Maka bahasa Rabbana zalamna dipindahkan kepada Rajab Sya'ban, lahirlah pada umat Muhammad namanya bahasa istighfar. Kalau Rajab Sya'bannya sudah diistighfarkan, maka lahirlah Ramadan. Apa itu Ramadan? Eksekusi. Maka Rajab Sya'ban ekspektasi. Apa tuh? Berharap untuk dieksekusi. Apa yang akan dieksekusi? Dosa Anda dieksekusi, diramadankan Allah, dibakarkan Allah. Maka makna Ramadan sangat banyak. Termasuk syiddatul harrah fil hilwah, yaitu panasnya dalam kerongkongan ketika melakukan puasa, namanya Ramadan. Tapi lebih condong para ahlul lughah seperti Imam Khalil Al-Farahidi, gurunya Imam Sibawah, mengatakan makna Ramadan adalah pembakaran dosa. Gak mungkin Allah bakar dosa sebelum Anda mengakui kesalahan Anda. Maka saat pengakuan momentumnya adalah Rajab dan Sya'bannya. Maka faliha bidukhuli Ramadan, bahagia menyambut Ramadan, yaitu artinya adalah banyakkan istighfar ketika bulan Rajab dan Sya'ban. Jelas apa anda? Jelas kira-kira. Ngurusnya Rasulullah itu bulan bangkal. Nah, yang kedua, di kathratis sholawah ya. Ada ya pemahaman sholawat. Ada hubungan sholawat dan Ramadan kan bisa bentuk ini kan liga ya. Secara ilmu falak, secara ilmu kosmografi, secara ilmu astronomi, Ramadan itu dan Sya'ban, matahari dan bulan terjadi ijtima. Apa tuh ijtima? Perkumpulan antara matahari dan bulan maksudnya. Di satu waktu mereka bertemu, maka lahirlah bulan yang baru. Betul? Nah, bulan ini adalah termasuk planet. Betul nggak? Matahari termasuk planet. Kita lihat haditsul qudusi. Laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflaka. Kalau bukan karena Muhammad, maka planet tidak akan diciptakan. Ramadan itu planet. Hasil dari perputaran planet lahirlah namanya bulan Ramadan. Berarti Ramadan hadir ke tengah-tengah Anda karena adanya sang baginda Muhammad. Betul? Maka bersyukur kepada Ramadan dengan welcome Ramadan maksudnya artinya Anda bersyukur dengan adanya sang baginda Muhammad. Karena kalau bukan Muhammad tidak terjadi ijtima. Kalau tidak terjadi ijtima, Ramadan tidak akan muncul. Maka Ramadan datang karena Muhammad. Lahir kaidah al-wasail ala hukmil maqasid. Mana jembatannya? Jembatannya adalah Rasulullah. Sampaikanlah rinduku kepada Nabi. Anda termasuk orang yang bahagia menyambut Ramadan. Itu maksudnya. Selawat yang mana? Terserah. Tapi selawat yang paling bagus salah satu. Semua bagus. Tapi selawat apapun kita baca, malam Jumat deh laporan atau bintang. Baca dalam kitab Bukhari, ya kan? Marsolawat Korisinayan, malam Jumat dari sampai itu bintang dari Jibril. Tapi ada satu selawat, everything and everywhere, dimanapun Anda berada maksudnya, kapanpun waktunya. Kalau kita bacakan selawat ini, maka langsung raddallahu ruha Muhammad, dikembalikan ruh Muhammad, dan kemudian dijawab langsung selawat dan salam kita dengan tanda kerinduan. Dia mangkang selawat naik, Allahumma ya Rabbal hilli wal haram, wa ya Rabbal mash'aril haram, Rabbal rukni wal maqam ablig minni salam ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alaikum ya Rasulullah. Wartiin jolo, wahai Tuhanku, sang penguasa tanah halal dengan tanah haram, sang penguasa Masy'aril Haram. Mana Masy'aril Haram? Arfah, Muzdalifah, Mina. Baca kitab Al-Idhah karangan Imam Nawawi. Wa Rabbal rukni wal maqam, Tuhan penguasa rukun Yamani dan maqam Ibrahim. Sampaikan salam rinduku kepada sang baginda Muhammad. Artinya kita titipkan salam kita kepada Allah supaya Allah sampaikan kepada Muhammad. Tak mungkin ada jarak antara Allah dan Muhammad, betul? Karena antara Allah dan Muhammad lahir pada syahadatain. Bukankah Muhammad dalam salat akan kita sebut, yaitu pada tasyahud akhir? Kalau Muhammadnya tak Anda sebut maksudnya, berarti salatnya tidak sah. Maka kalau dititipkan kepada Allah, detik itu juga akan disampaikan kepada Muhammad. Itulah solawat penyambutan bulan Ramadan, insya Allah. Ubo tu dia, aku sekali duduk ngakal kumui. Sedangkan aku menunggu lupa. Di sini luar kota.
Saudara kaum muslimin dua, ngaji yang ayah lagi jangan kajintaon. On kuliah don. Kuliah sekejap mata warna. Kalau pempuasa pun terbaca untuk sudah kan tokin waktu na. Ama jam 10 bisa na mantak nih kan. Nah, napatuloy na ayah ditahsilis sila, perbaiki silaturahmi ayah. Kan? Apa hubungannya dengan bulan Ramadan silaturahmi maksudnya? Hablum minallah wa hablum minan nas. Allahur Rahman, Allahur Rahim, tak bisa dipungkiri. Sebesar apapun dosa manusia, Allah pasti ampunkan dan maafkan maksudnya. Tapi dosa kepada manusia tidak akan pernah termaafkan oleh Allah sebelum kita meminta maaf kepada dia. Andailah tangan tidak bisa saling bersentuhan, badan tidak bisa saling merangkul, maka gunakanlah media Anda. Lewat WA sampaikan salam kepada dia, minta maaf kepada saudara. Saat dia ampunkan, maka terbukalah pintu taubat dan dosa yang sesungguhnya. Baca kitab Riyadhus Shalihin atau Dalailul Falihin, yaitu kitabnya Imam Nawawi maksudnya, bahwa dosa kepada manusia indah dong ayah rumus na kecuali magino mo optiti. Iba so perlu perbaiki silaturahmi. Adong na pinamardom dom apuskot, gitu kan? Adong na pinasumarsilingan, apuskot sudah maksudnya on maayah saat naon. Iba so na nabintay, menguning nabinta, adong tulungo macam manusia indah yang pun ko na imasukon tu bangsan jahanam. Na pertama, tidak berbakti kepada orang tua padahal Ramadan sudah sampai. Maka ruh orang tua dibagi kepada dua. Ada ruh yang dibebaskan keluar dari kuburnya, datang ke rumah para anak-anaknya minta bantuan maksudnya. Tapi ada ruh yang tetap berada di balik tali besi terpenjara, tidak dibolehkan keluar. Siapa mereka? Yaitu ruh yang punya anak masih hidup di atas dunia, namun mereka meluputkan untuk mendoakan dan menghadiah kepada orang tuanya. Anda berada pada posisi yang mana? Istabtiqol bak tepuk dada tanya iman, karena Anda tahu bahasa kejujuran, hati Anda tidak akan pernah bohong, maka dabal fuad marwa'a, sebab hati itu akan benar apapun yang diungkapkan. Jadi saudara minta ayah untuk Ramadan mon, menghitung waktu, menghitung menit, menghitung jam maksudnya. Kita akan sampai pada bulan Ramadan ahlul jahannam nasunin ayah. Naudzubillah, summa naudzubillah. Baik, berarti perbaiki silaturahmi. Kemudian yang selanjutnya adalah orang yang menyambut bahagia dengan bulan Ramadan, yaitu bikafratis sedekah, dengan memperbanyak bulan sedekah. Maka bulan Rajab identiknya dengan salat karena terjadi peristiwa Mi'raj. Sya'ban identiknya dengan salawat karena turunnya Al-Quran, innallaha wa malaikatuhu yusalluna 'alan nabi di bulan Sya'ban. Ramadan identiknya dengan silaturahmi. Kenapa? Karena orang kaya akan merasakan lapar dahaga seperti orang miskin, maka timbullah benih-benih mahabbah dalam hati mereka, sehingga terjadi satu hati dan satu rasa. Maka tuntaslah 3S, salat, salawat, silat, selalu sini. Menurutkan la'allakum tattaqun atau hasil maqasidana. Jadi kalau salat, salawat, silatnya tidak, maka tidak akan pernah la'allakum tattaqun. Ibayah inti dikaji di puasa secara tasawuf. Masuk kita tu fikih, so di dontong labo. O di ado ya na perlu yamal kundang ayah sepanjang bulan Ramadan karena mustajaban doa. Nggak bisa yang berlambat-lambat, agak cepat maksudnya dia. Adong 12 surah atau 13 surah saya jelaskan. Pertama, bagi orang yang belum mendapat keturunan, minta sama Allah sepanjang bulan Ramadan. Apa amalannya? Baca suratul Anbiya. Ya kan? Bagi orang yang sering berantem dengan istri, nggak usah sebab baca surah Al-Muzammil. Insya Allah Allah berikan sepanjang bulan Ramadan. Bagi orang yang ingin kaya, baca surah Al-Waqi'ah. Bagi orang yang ingin bayar utang, baca surah Al-Adiyat Dhabaha. Bagi orang yang belum dapat jodoh atau putri, ya baca suratul Hajj. Bagi orang yang sering was-was, amalkan Anas di bulan Ramadan. Bagi orang yang sedang hamil, supaya selamat anak ibu dan persalinnya mudah, maka baca surah Maryam. Bagi orang yang jika anaknya rewel, nggak bisa ngatar dokumen itu dia, maka bacalah surah Al-Ghasyiyah. Bagi orang yang ingin ada tujuan yang baik tapi belum tercapai, amalkan surah Al-Falaq. Amal siksa kubur surah Al-Muluk. Supaya tidak pikun setelah tua, baca surah Al-Duha. Supaya pagar diri, baca surah Al-Baqarah. Supaya dapat syafaat Nabi, baca surah Ar-Rahman. Supaya aman siang dajjal, baca suratul Kahfi. Supaya dibangun istana dalam surga, perbanyak baca suratul Ikhlas. On Ramadan mun angkang, Ramadan mun ayah maksudnya kesempatan na. Ima amalan-amalan khusus nasihat para mufassirin, para ahli tafsir termasuk Ibnu Katsir. Itu selayang pandang tentang cara penyambutan bulan Ramadan. Lalu amal kedua nak puasa, ya kan? Syaratnya iman wahtisaban. Kemudian amalan patutna qama, yakni sumbayang ayah di bulan puasaan. Iman tarawih maksudna. Anggo jabat fariha wa soma wa qama la'allakum tattaqun. Baik. Masuk tu fikih ayah. Benar dong beda marutang kita soal puasa maksudna. Ngabe terbayar-bayar nanti kan? Mamargonti tahun, margonti bulan maksudna mamar tingkat-tingkat, ha? Persingkat maksudnya ada penting-penting naik. Arkanuhu salasatun, rukun puasa ada 3. Antalan-talan menguloyon. 1 niat. Kapan? Lailan di kulli yaumil fardhi. Wajib dilakukan niat setiap malam akan melakukan ibadah puasa setelah makan sahur boleh atau pada awal malam tidak apa-apa. Cuma
Mabiareh lupa maksud dari malam padua na malam patuloy na malam paupan na tungkol. Sundia madungkol na berniat melakukan puasa selama 1 bulan full dengan taklid ke mazhab Maliki dan Hanafi. Yang Anda terlupa niat kita untuk malam kedua atau malam selanjutnya, maka maka niat puasa 1 bulan full ini akan menyokong sehingga puasa kita tidak batal. Kalau bertahan pada mazhab Syafi'i, contoh, sengaja aku berniat besok hari, ini nanti, maka malam kedua tidak lupa berniat, maka itu akan ada hukumannya kepada kita dan puasanya tidak sah. Jadi ada 2 niat maksudnya. Madhab Syafi'i nawaitu sawma qadin, ya kan? Besok saya puasa, kemudian sokong dengan niat yang kedua adalah besok saya akan puasa selama 1 bulan, taklid ke madhab Hanafi ataupun Maliki. Maka kalau malam kedua ketika sampai malam 30 terlupa untuk berniat, maka niat yang taklid ini akan menutupi daripada kelupaan kita. Kalau tidak niat taklid, maka tidak sah puasamu ketika merupakan niat pada malamnya. Jelas? Berarti Hanafi dan Maliki dan Hanafi. Ulang lupa. Hanafi, Maliki, Hanafi. Imam S. Arifin ya, salah dong. Kemudian yang kedua adalah watarku muftir, tinggalkan semua yang membatalkan puasa. Enggak perlu dijelaskan bebek. Ini betul nama sudah ada anak-anak puasa kan. Selalu saya bang syarat nak susah posuntai. Kemudian soal qada. Wa yajibu ma'al qada'i lis-sawmil kafaratul 'udhba wat ta'zir 'ala man afsada shawmahu fi ramadan yawman kamilan bi jima'in tabin athima bi al-sawm. Maka wajiblah bagi orang yang melakukan jima pada bulan Ramadan di siang hari maksudnya. Ngatahan bengkang, men husian bagas. Ulang do, ida ho kakai urdet tinang. Mama netek pagi dong. Itangkis sekitar tangkis ke bagi jam tubuh iding dongon maksudnya. Ulang puisi. Ulang maksudnya boy. Ngaison pa. Apabila melakukan jima pada siang hari puasa maksudnya, naminum daw pa jono ni, itu lagi jima do boy. Namangkilah do maksudnya kan do naminum ko pa jono. Tetap mo maksudnya bayar kafarah angkang. Dia maka kafarah nak tolujo hukuman na. Pertama wajib qada. Yang kedua wajib ta'zir. Apa itu ta'zir? Hukuman daripada pemerintah, maksudnya peringatan kepada kita. Mungkin dikurung 1 hari atau ikimbal sekali. Ta'zir negara kebijakan pemerintah. 2, kemudian wajib bayar kafarah. Apa itu kafarahnya? Ada 3. Pertama, itsqu raqabah, merdekakan hamba. Ngadong hamba be, ya kan? Nomor 2, shaumu syahraini mutatabi'ain, puasa 2 bulan berturut-turut. Botal sekali ulah sian sada. Isa jo kare jo pokoknya sampai di kiamat. Kalau pokoknya botal busi ulah busi ulah. Nah puasa pada nama dia rumah. Allah. Ngasa mampu jo. Kemudian it'amu sittina miskinan bimuddin wahid yaum. Maka berikanlah makan kepada 60 orang miskin. Setiap 1 orang miskin adalah 1 mud. Ukurannya adalah 3/4 liter maksudnya, atau 6 ons. Ya betul. Sekitar 6 ons saya mangkang setiap sedari. Ima ayah purkaro na paling godang atau dosa na paling godang saat melakukan ibadah puasa. Jadi hati-hati, bukan jimaknya yang salah, tapi Anda tidak tepat waktunya melakukan jima. Baik mana kasi pente tong jolo kan? Begitu tong dia lompat langsung itu sih, kan masalah bebe. Nanti pulang waktu siang hari. Malam bolehkah? Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum, boleh, ya kan? Boleh melakukan jima ketika malam hari. Mandinya kapan? Terserah. Kalau bisa sebelum subuh, kalau habis subuh sekalipun tidak jadi masalah, asal bisa menjaga jangan asyaddul mubalaghah. Apa itu asyaddul mubalaghah? Bersangatan memasukkan air ketika kumur-kumur sehingga terminumlah airnya, menjadi batal puasa. Jadi mending maksudnya lakukan mandinya sebelum tong-tong imsak ataupun sebelum tong-tong habis waktu maksudnya, ya. Itu. Jadi tidak boleh melakukan jima dan hukumannya ada 3. 1 ta'zir, yang kedua kafarah, kemudian yang ketiga wajib qada. Baik, kemudian wajibu ma'al qada al-imsak lis-shaumi fi 6 mawadi. Ada lagi yang dihukum dengan 2 hal. Wajib qada, wajib imsak. Nedokon imsak kaya manahan dari segala sesuatu yang membatalkan puasa. Padahal nggak ada puasa ya be. Nggak ada puasa ya be. Dia wajib yang manahan maksudnya. Odom kasus na ya. Isi mon digi. Nah pertama, al-awwalu fi Ramadan la fi ghairi. Kejadiannya pada bulan Ramadan, bukan pada bulan yang lain. Ala muta'addin bi fitrihi, orang yang sengaja membatalkan puasa. Tak ada angin, tak ada hujan. Benda ini alat menggaris cendol maksudnya. Rap ini dia cendol. Contoh kan, habis makan cendol wajib dikodok puasa yang Anda batalkan, dan Anda tidak boleh makan apapun selain cendol itu. Ulang ko menghidup ko martamba dosamu. Kenapa? Karena wajib imsak. Mana tak kita membatalkan puasa yang begitu atau hukumnya? Oh, idum ko so di ime to radio ulang ko mangan be. Mesudokon. Mo palagi membatalkan puasa, ulang ko mangan, nun nga minum. Jadi orang minum maksudnya. Oh, puasa na siap pusing ruamu, minum kok matambah dosa. Kalau wajib imsak.
Ini ilmu untuk membatalkan puasa. Jadi kalau membatalkan puasa, kan dulu kan, ulang main. Ini sudah konda. On main majuri kan mengus mo iben nai. Martamba do sama buse. Ulang komangan palagi na siyak ngato na minum. Ano wajib imsak kaya? Jadi na membatalkan puasa titik. Gak ada koma di situ. Artinya tidak boleh Anda lakukan apapun karena wajib imsak dan tinggal Anda kodo. Kalau Anda tidak imsak, mangan ko pasok na sebulan puasa ko tumangan ko, potang mangan ko manghidup-hidup paten samsu sigaret na aman na Jakarta ini nasa Jomon kan ngarong utang nasa yung epeng bahat nasa yung makan berpaten na lalaho setiap martamba ayah kelakuan mo na membatalkan puasa martamba catatan di dosa. Maka yang membatalkan puasa secara sengaja dia wajib imsak hatta ghurub syams sampai terbenam matahari. Jelas? Jelas doang. Setinggal mengamalkan doang ini maksud na kita itu Tuhan ang udokon. Wasani yang kedua, na wajib imsak usia ya. Wajib imsak wajib mengkodo. Ala tarikin dia lailan fil fardi. Lupa ko ya mardiat dalam keadaan sengaja. Awajo mardiat sudah puasa dia. Contoh don kan? Ngajak ngarah mardiat kan? Indah tuh aku minum sampai bahang. Ma, tarikin mia kan? Iba sudah nangkin adi ulenjo hukum kebal na nangkinan. Berniat dengan madhab Syafi'i, sopong dengan taklid kepada Hanafi dan Maliki. Kalau Anda lupa maksudnya tarik meninggalkan dengan sengaja berniat. So ikalabui ho Tuhan maksudnya Anda lupa doon dengan apa saja kan? Hindi tolak ko mangan ahape. Mangidup nga tola. Pokoknya wajib ko imsak. Padahal nga nasa nga puasa na. Wajib ayah imsak dan wajib ko to maksudnya. Orang yang meninggalkan diet dalam keadaan sengaja. Kasus ketiga. Alaman tasahara dhannan baqa al-lail fabana khilafu. Yaitu dia makan sahur, dia fikir masih malam, rupanya sudah tidak malam. Mamanyokot. Di gijong. Nah habis do baterai rupanya jam 5. Atau tawa 5 mangan majulo niya. Pas ko iya tingkap, ha? Na terang mari, kan? Maka sampai terbenam matahari wajib Anda imsak maksudnya. Ulang kumangan, ulang kuminum, seipe pokoknya. Padahal nggak puas honggang, iba warna hukum ayat takzir itu tidak maksudnya. Imsak magwarnai. Jadi nggak ada pada bebas-bebas, alam masuk puasa juga. Pokoknya semakin banget di martang barusan ya, Anda wajib imsak toman. Maka hati-hati dengan soal dia juga. Jangan kemudian hati-hati dengan melihat jam juga maksudnya. Baik 2 jam isi, Allah. Habis na on des mangulo na on niya. Tulong ko sa nagdibisan kang bagang. On gusto diya sumama. Ninga hindi bisa ba? Tolu. Kasus keempat warwabe. Man aftara dhannan al-ghurub fa bana khilafu aidan. Yaitu orang yang mengira bahwa azan sudah berkumandang atau matahari sudah terbenam padahal na waktu asar rupe. Rupana modong mulai menkutu kan lampu. Allahu akbar. Nino, wah ni buti aku ay kan. Ngana pikir ko ni bintang pandai na modong mamar ni bagian tungkoka. Mamar ni bituman dia ompung dia. Allah, na araw ni kojar-kojar niya membuat andiling, membuat pangkat maksudnya kan na pain-pain mentongan pokoknya mamar ni Pilipyon begitu azan paman Arab ini dia. Jadi dia waktu na jamu depe. Idang ko idangan niya. Ngana lupa ida, ngana hukum lupa i. Nason nandon na pero kasus na ba? Ang hukum lupa aman. Oleh hukum sonan do kan? Sonan berarti salah kira, salah prediksi kan? Fabana khilafu. Padahal belum ghurubus syams, belum terbenam matahari, maka wajib Anda imsak sampai terbenam matahari. Jelas? Kemudian wal khamis kasus kelima, alaman bana lahu yaum tsali Sya'ban annahu min Ramadan. Ifikiri ayah na Sya'ban de pero para ma'awar Ramadan. Faham do kan? Ufikir tong maksud na sa bulan non, Sya'ban ng 30 do. Ternyata na mutlak ataupun hasil adalah 29. Nga puasa ita ya. Rupanya na Ramadan mo itaagan na betul Sya'ban maksudnya. Ketahuan ketika zuhur atau ketahuan maksudnya jam 8 pagi atau jam berapa pun maksudnya, maka wajib kita imsak hatta ghurubus syams untuk menghormati Ramadan. Ada ba salah di majelis ulama ini ba? Oleh hukum pribadi dan tuan, ulang salah majelis ulama. Wasadis dan yang keenam adalah man sabaqahu ma'un lil mubalaghah bin matmadah wastinsya. Orang yang bersangatan melakukan matmadah kumur-kumur dan istinsya. Dador mamar kumur-kumur sulang lampok. Tokin-tokin pakai tuai, kan? Tokin-tokin pakai tuai, tokin-tokin dapat masuk air tuasan igum kan? Sabakah masuk ke dalam keadaan tidak sengaja. Tapi Anda sengaja melakukan matmadah maksudnya. Memasukkannya untuk melewati batas jawf dalamnya tidak sengaja. Tapi matmadah dan istinsya sengaja. Sehingga batallah puasa kita. Wajib qada dan wajib kita maksudnya imsak sampai terbenam matahari. Jelas ya Pak? Kasus na onomon jago susah sonta. Kemudian lanjut ngana bahaton tenang kok. Batal puasa dengan murtad. Jadi unang kemarangan murtad. Duh. Sini manung balawa murtad major ni. Pero kan kasi waktu ya bang, waktu ibur ba. Ako nalo jam mula daw dunia ning nasa jom. Nasa jom, kaya major major maran tu tek kapeso.
Difan adalah musuh yang nyata bagi bukan. Aso sa Arab ko ni kusulang mga tinipanay. Kemudian wahid, batal puasa dengan haid. Wa nifas, batal puasa dengan nifas. Wa wiladah malakirkot. Wa junun, rintik, batal masudah. Walau la atutan po petokin, kecuali dari rintik-rintiknya. Wa bi'irma, penyakit ayam. Kemudian wasakrin, yaitu karena tenggen maksudnya, batal masuk cara mudah kayak otomatis nih. Allah, tenggen dia. Kecuali tong mutan tong ayah maksudnya poni dunia mutangan ini sangat tong botak. Jadi asyad lokai hatta itu tidak batal kecuali tong pikuk dia sebut ya. Nama dijarai tidak aku yang tadi itu talona. Al-iftaru fi Ramadan arba'ah. Membatalkan puasa dalam Ramadan itu hukumnya ada 4. Membatalkan puasa ada 4 hukumnya. 1. Wajib dibatalkan puasa. Ismai fil haid wan nufasa. Orang haid dan nifas, begitu dia melakukan puasa sahur pada malamnya maksudnya, ternyata jam 8, jam 9 keluarlah darah haid ataupun dia nifas, maka wajib saat itu juga dia batalkan puasanya. Wajib hukumnya apa? Jelas deh. Dan wajib do imsak, indah wajib imsak ayahi. Kau udah beda kasus na unda. Tuh salafat ko to kakak. Hey, tidak boleh makan. Tinggal saja. Hukum kakek itu jangan kau hukum aku nih. Kalau mau kau hukumlah aku dengan cinta. Maksudnya, peluklah aku. Ini bisa. Botol kosong. Nanti kau setelah kurus syabas di kan? Begitu tong nih lumpat sih. Wajib batal. Kemudian jaiz boleh membatalkan puasa. Tidak wajib berarti tidak sunnah, tapi boleh membatalkan puasa. Siapakah dia? Satu orang yang musafir. Jadi ya, aduh. Berarti kalau dia mau puasa dalam musafir boleh, dia batalkan boleh. Jelas dong. Ulang istilah muncul ya amantung adung rukhsah masa tidak dipakai kan dia ada itu kan? Madung keringanan. Jangan pakai istilah itu lagi. Kenapa? Karena ini hukum boleh, Pak. Gitu loh. Ini hukum boleh. Jadi kalau boleh itu maksudnya silahkan Anda berpilih, ikhtiari, berpilih. Yani this is the choice. Ini adalah pilihan. Terserah antum. Antum mau puasa mampu bagus. Ngagi puasa onang kon nggak masalah. Oh diulang ko ribut sentong kan diulang kan. Cuma na susah na yang na paling bahat kita ngayon to iya sundia do. Ben nagit musafirun nga na mangan sahur be. Na mengopi ba habis sahur anak na puasa do maksudna. Ngatola aso do. Botolana ko ayah mamageruk sahon lewat jelo batas kampung mi. Faham do? Ulang sali son. Tiba lagi kan ben nagit berangkat dia jokot tu kampung buka nga na do sahur be. Rapain kupingku, ning nasi majo may jam 8 na berangkat kana mo maghidup-hidup. Aso sunon musafir ning ya mah. Jadi bahas depiya. Sama dengan hukum qasar jama. Munculnya qasar jama boleh dilakukan kalau sudah hatta idza marra mabna qaryatihi. Kalau dia sudah melewati batas kampungnya. Kalau belum, ulang ko jelo rukhsah to mana ya. Soto naman jama qasar lewat jelo batas kampung ni. Soto lah kumangan ayak nangkin alak na musafir lewat jelo batas kampung. Kung nga pinamulong masin ni LS na mag-inipilip sa Diyos. Upang na gusto lagi, hindi na mulak na mga kakal na itulak ito. Nasunin na yan, na natuto. Asusunod niya, kung kan musafir rukson niya, ni ho, isilabat ko niya. Ning nag-isip, nayagan mo tuwa mo Allah. Kemudian yang kedua, orang sakit. Alak na marapanyakit ayak to na puaso, madung. Tapi to na membatalkan. Maka Imam Nawawi dalam kitab Majmu' Syara' al-Muhaddats dalam kitab Usyam menjelaskan orang sakit dibagi kepada 3. Kalau dia puasa dalam keadaan sakit, ad-darar, terjadi kepayahan untuk dia. Mungkin bisa korban nyawanya atau dia tidak makan obat gara-gara itu maksudnya, maka wajib dia membatalkan puasa. Jelas ya? Kalau penyakit ringan maksudnya, jadi penyakit ringan tidak terlalu mutlak maksudnya, maka timbullah hukum boleh dia membatalkannya. Tadi wajib on boleh. Kalau penyakitnya penyakit ringan, haram membatalkan puasa. Dia Pak, na baru on besotik isun niya po. Sedang sakit, rukhsah. Ning nasa joma. Nako na depi sa silot sa buha. Waktu mengutap sa silot. Nasakit doon, ubatal ko magosong po. Hindi ko na napoding do ulo niya, rukhsah. Ning nasa joma. Ligi na jula penyakit na ingkang tolo hukum na. Ada yang wajib kalau toror, ya kan? Kalau kira-kira tidak toror, hukumnya adalah jaiz. Kalau penyakit kecil maksudnya tidak memberatkan kepada dia, wajib. Haram dia membatalkan puasa maksudnya. Jelas ya? Oke, itu hukum jaiz. Kemudian, golongan ketiga yang tidak punya hukum untuknya. Ismi anak nerintik, ngaruh isi hukum. Kemudian, wa mahram, yaitu orang yang haram. Siapa orang yang haram membatalkan puasa? Yaitu orang yang sedang mengkodok puasa, sementara waktu tinggal itu besok sudah Ramadan. Faham ya? Kodoan kuton dan lewat doyahun puasa di 30 Sya'ban, 29 Sya'ban, umpamanya contoh. Haram ku pembatal puasa biaya. Kecuali dia mungkin karena sakit. Jelas ya? Oke, itu hukum membatalkan puasa. Kemudian efek
yalzimu fihi al-qada' wal fidyah wa ifdal. Pertama, wajib bayar fidyah dan wajib qada. Belum lupa ya, wajib bayar fidyah, wajib qada. Bayar fidyah dan qada wajib dua-dua nih, Isidon dua golongan, dua kasus. Kasus pertama, disebut al-iftaru li khawfi ala ghairi. Orang yang membatalkan puasa karena takut efek kepada orang lain. Contoh alak napa susuon. Alak na sedang hamil ada boru umpamanya contoh. Teulang jalaki alak alaya godang bol to kena. Goda hamil lo nya. Hamil. Ngna saja makan odi rukhsah ni inda masuk. Konda ada boru na hamil do. Ulang jalaki palalak na igor niya manyogot sisa apa? Siang si Santo borengin si Santi. Adong nasudian dawe kan mau kemana nih? Siapa? Akika. Ngna saja makan pasok ni senun nyawa atau uang. Malah nyawa osa maksudnya. Nani. Orang jelas-jelas hukum ya. Yaitu orang hamil ataupun orang menyusui, ya kan? Kalau dia takut dia puasa punya efek kepada anaknya, saya ulangi. Kalau dia takut kalau dia puasa akan berefek kepada anaknya atau janinnya ataupun anak yang disusukannya, maka dia wajib fidyah, wajib qada. Tapi kalau dia takut terhadap dirinya, maka cuma wajib saja qada, tidak wajib fidyah. Atau dia takut terhadap dirinya dan anaknya sekaligus, wajib qada, tidak wajib fidyah. Tapi kalau takutnya hanya gara-gara anaknya bukan terhadap dirinya, maka wajib qada, wajib fidyah. Ingat kono ya. Ulang lupa dah ieu dah on sesekali do ya hukum daw sekali setahun minggu kono bila tolong. Baru kemudian kasus kedua, orang kedua, istri kena wajib fidyah, wajib qada. Al-iftaru ma ta'khir qada ma imkani hatta ya'ti Ramadan akhir, yaitu saniha. Yaitu orang yang melambatkan qadaan sehingga bertemu kembali dengan Ramadan yang selanjutnya. Di tahun 2020 tinggal puasanya bangun sada. Contoh, masuk 2020 sada ya kan? Berarti kan ma puasa busen tawari kan? Maka puasanya tinggal maksudnya melewati batas setahun tidak diqada. Kalau dia lakukan setelah Ramadan yang kedua ini maksudnya dia wajib qada dan wajib bayar fidyah. Fidyah adalah dendanya, qada adalah kewajibannya. Maka tambah busen setahun tambah busen fidyah ya. Saya dia fidyah samut. Saya dia sambuti 0,6 ons ataupun 3/4 liter. Jelas ya. Dan dua kasus wajib qada, wajib fidyah. Lanjut, saniha mayazifil qada atau fidyah. Wajib qada, tidak wajib fidyah. Banyak sekali kasusnya. Contoh, kambuh ma'alaihi seperti orang yang ayah. Betul maksudnya. Wa thalithuha mayazifil fidyah dunal qada, wajib fidyah tapi tidak wajib qada. Ismi syekhun kabir, yaitu seorang yang sudah tua renta. Memang ada mampu ya bangke, bayar mesti fidyah. Itu udah mata tebang-tebang kok. Dan merubah dia tebang-tebang. Tinggal saja menjadi saya. Warabiha la wala, yakni orang yang tidak punya hukum di situ. Indah dong fidyah, indah dong qada, isi al-majnun rintik. Selesai. Oh, jangan sepik lain ya. Wasajudul lain, sabarkum. Alladzi la yufsir mimma yasrinu fi sab'ah. 7 macam kalaupun masuk ke dalam jauh tidak membatalkan puasa. Adong pitu macam ayah masuk ke baba atau rongga yang terbuka maksudnya. Anggoy suntik doyah pantat mo puasa ho nga bota. Aduh, onde vaksin doho. Vaksin COVID, Pemasuk tu bangsa ibu miha cair pada contoh kan, warna su'ud kalau bahasa fikihnya, yaitu syai'un ladzi yudkhal fil anf, namanya su'ud. Kalau dalam bahasa fikih Islam adalah tukang Allah bahasa ini jadi dua. Maka hukum su'ud atau sesuatu yang masuk ke dalam rongga, anggo disuntik enggak masalah. Pemaya kan? Onda boya. Turun dah onda bola. Tiada pintu bocor dah sebut ya. Pertama, afrad ma yasilu ila al-jawf bi lisyan aw jahlin aw ikrah, yaitu sesuatu yang dimasukkan ke dalam rongga dalam keadaan lupa ia atau jahil ia atau dipaksa ia. Sejujurnya paksaan maksudnya nyawa taruhan lah ya. Anggota lupa doa ya termasukkan ko indah botal posok ko ya. Tengok di sana jauh budun tong kan. Negoto budu maksudnya pantangon. Kalau adon pada contoh timpi dei gule contoh adon kan. Ada pura yang menguduan. Indah saja mai gule itu babanya malapala maksudnya botal puasa. Yang kedua, cirian rai bima baina asnani, yaitu air liur yang berkumpul di mulut Anda telan maksudnya, maka tidak bakal puasa kecuali tijur nialak ipa masuk ko. Dia jadi tijur. Ningna saja maka botal puasa. Anggo opo nga masalah aya. Dung satu ngamangkuk contoh nadon kan tede babang di bawah. Babantu maksudnya tong dia. Itu olon baina asnani, tentu kan di antara celah-celah giginya maksudnya tidak membatalkan puasa. Kemudian waqad ajiza an majih, tapi itu juga harus kita usahakan jangan sampai. Kemudian setiap debu yang masuk debu ayah tu bagasan baba waktu marhon dah hoya. Apalagi dalam tusun kantar pahat doa buntong dia bang.
mangang baba. Ningan saja maaso sa niya. Komeng. Ningan saja maganda tola. Tentang les masuk doya ngantong deben mo asbab maksudnya tidak batal puasa. Kemudian selanjutnya